adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pasti yang di rumah teriak dengan keras, luar biasa gitu ya, sambil mengacungkan jempolnya. Oke, puji Tuhan, sudah seminggu kita tidak bertemu, sekarang saatnya kita kebaktian sekolah minggu lagi. Kita siap memuji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur karena kebaikannya. Mari kita pujikan, Bapakku datang padamu. Mari semua adik-adik yang ada di rumah, kita memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh, semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan dengan suara yang keras ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua angkat tangan, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan lagi dari atas, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
di rumah, kita belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sangat baik kepada kami semua. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu. Engkau sudah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami beribadah kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kau urapi kami semua. Kau urapi anak-anak yang ada di rumah. Kau hadir di rumah anak-anak semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami, Kau pimpin kami. Biarlah sukacita surga ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Halo. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ayo yang di rumah jangan malas-malas. Kalau di rumah ada kakaknya, kalau ada di papa mamanya, diajak memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Semuanya bangkit berdiri lagi ya. Kita mau pujikan halo-halo kawanku semua. Tepuk tangan semua. Yang bisa pujikan ini, pujikan dengan keras ya. Pakai gerakannya. Halo-halo. Halo-halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo-halo. Halo-halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita
kita lanjutkan pujian kita. Semuanya masih tetap bangkit berdiri. Semuanya pakai gerakan ya. Yesus di dalam rumahku. Kalau ada Yesus dalam rumah kita, pasti ada sukacita. Mama, papa juga diajak memuji Tuhan ya, biar semuanya ikut bersukacita. Nggak usah malu, masa di gereja malu kalau memuji Tuhan pakai gerakan. Di rumah juga masa malu? Nggak boleh malu ya, memuji Tuhan harus tetap semangat. Yesus di dalam rumahku. Semua senang memuji Tuhan. Ayo lanjut lagi ya, yang semangat memuji Tuhannya. Siapa yang suka menari-menari? Semuanya berdiri, kita memuji Tuhan sambil menari ya. Biasanya yang suka menari tuh Kailin, Olin juga. Kalau maju ke depan, sekolah minggu di gereja pasti senang ya maju ke depan untuk menari, menyanyi. Kita pujikan Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan loyo memuji Tuhan ya, semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti siapa? Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari
semua sudah menari untuk Tuhan? Puji Tuhan, semua sudah bersuka cita ya. Semua sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengar firman. Kita mau pujikan, kami datang di hadirat-Mu bersama keluargaku. Mari adik-adik yang tidak bisa pujian ini, kita belajar bersama-sama ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi
terima kasih Tuhan. Kami sudah bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya anak-anak duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi juga anak-anak yang mendengarkan. Kiranya lewat firman-Mu anak-anak boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik duduk manis ya. Sekarang siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ngomong-ngomong sendiri. Perhatikan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar adik-adik? Sehat? Sehat ya. Kita semuanya sehat di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Supaya tetap sehat, tetap kuat, adik-adik harus tetap ada di rumah. Ya. Kita sudah memuji Tuhan. Tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah tepuk-tepuk tangan, ya sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau lihat Tuhan berbicara apa bagi kita pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita, adik-adik yang sudah bisa baca Alkitabnya, yang belum baca, dengarkan ya. Dengarkan mungkin cecenya, kokonya baca firman, atau mungkin dibantu sama mama sama papa. Ya, buka 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai 17. Sekali lagi Kak Ersina ulangi ya. 2 Samuel 7, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Di sana judulnya Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Kita baca ya, ada janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud. Ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat yang ke-7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat 11, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17 terakhir. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, anak-anak sekolah minggu semuanya, Tuhan memberikan janjinya kepada Raja Daud. Bukan hanya kepada Raja Daud seorang, tapi juga kepada keturunannya, seluruh keluarganya, sampai kepada keturunannya. Tuhan memberikan janji. Daud menjadi raja menggantikan siapa? Ayo, minggu lalu sudah dengar ya? Daud menjadi raja menggantikan Saul. Iya, pinter. Daud menjadi raja menggantikan Saul. Daud diangkat menjadi raja. Pada ayat yang pertama, dalam pasal yang ke-7 tadi 2 Samuel dikatakan, Daud menetap di istana yang mewah, di tempat tinggal yang bagus, tempat tinggal yang besar. Harusnya Daud bersuka cita. Harusnya Daud bahagia. Harusnya Daud senang karena dia bisa tinggal di istana yang besar, gagah, mewah, kokoh. Nah, kalau kita tinggal di istana yang besar, rumah kita besar, ada taman bermainnya, ada kolam renangnya, ya, ada apa lagi? Mainan yang banyak. Pasti adik-adik senang. Pasti adik-adik bersuka cita. Adik-adik bahagia, senang rasanya. Gak perlu lagi ke mall, cari tempat permainan, gak perlu lagi ke taman-taman, ke tempat orang-orang ramai, apalagi di sekarang ini. Ya, kan gak boleh kita ke tempat yang ramai-ramai, yang kerumunan, jaga jarak. Ya. Akhir-akhir ini, di tahun-tahun ini, tahun-tahun sebelumnya sampai tahun-tahun ini, itu gak boleh. Ya, gak boleh, hanya di rumah saja. Kalau di rumah kita punya segalanya, pasti kita senang, pasti kita bahagia. Ya, siapa yang senang? Suka tinggal di rumah yang besar, di rumah yang mewah, di rumah yang ada segalanya. Angkat tangannya. Ya. Nah, tapi ternyata Daud sedih. Kenapa Daud sedih? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kasih tahu sama mama papanya. Kasih tahu sama adiknya, kasih tahu sama kakaknya. Kenapa Daud sedih? Lihat ayat yang keberapa? Ayatnya yang ke-2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Daud merasa sedih. Dia tinggal di istana yang besar, tapi tabut Allah tinggal di tenda. Rumah Allah tinggal di tenda. Iya, namanya tenda ya. Pernah lihat tenda ya? Tenda biru atau tenda hitam. Ya. Tinggal di situ, tidak di tempat yang besar, tidak di tempat yang mewah. Daud sedih. Daud berkata kepada Raja Nathan bahwa dia mau membangun rumah Tuhan, dia mau membangun bait Allah semewah, segagah, sebesar istananya. Yang dikatakan Daud sebenarnya itu bagus, itu baik. Ketika dia sampaikan kepada Raja Nathan berkata, baik. Ayat yang kelima, ayat yang ketiga. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Raja Nathan setuju-setuju saja Raja Daud membangun rumah Tuhan, bait Allah, itu dengan mewah, dengan besar, dengan gagah, dengan kokoh.
Nabi Nathan setuju saja. Dipandangnya itu baik. Bahkan dia bilang, pasti Tuhan menyertai kamu. Gitu ya. Tapi ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan setuju enggak? Tuhan mau enggak baitnya, rumahnya, ya, tabut Allah itu dipindahkan, dibuat di tempat yang besar, seperti yang Daud inginkan? Ternyata Tuhan tidak setuju. Benar, pinter adik-adik yang bisa jawab. Yang sudah baca tadi 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 pasti sudah tahu. Tuhan gak setuju. Tuhan tidak sependapat. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau Daud membangun bait Allah seperti yang dia mau. Karena apa? Ada alasan Tuhan dong. Bukan karena Tuhan gak suka sama Daud. Aku gak mau aku sama Daud karena harus Daud yang membangun. Aku gak mau, gak seneng aku Daud yang membangun rumahku. Enggak, bukan karena itu. Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan sangat menyayangi Daud adik-adik. Ya, seperti Tuhan sayang sama adik-adik semuanya. Kenapa Tuhan tidak menyetujui? Kenapa Tuhan tidak mengiyakan? Kenapa Tuhan tidak mau Daud yang membangunnya? Ayat yang ke-6 kita baca. Ini dia jawabannya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Karena Tuhan sendiri yang menentukan di mana dia tinggal. Tuhan sendiri yang menentukan, bukan Raja Daud yang menentukan di mana Tuhan harus tinggal. Mau di tenda, mau di tempat yang besar, istana yang mewah. Bukan Daud. Tapi Tuhan berkata, ayat yang ke-6, aku, dia sendiri, Tuhan sendiri. Dia sendiri yang menentukan di mana dia mau tinggal. Ya, jadi suka-suka Tuhan. Oke. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak mengiyakan? Kenapa Tuhan tidak setuju? Kenapa Tuhan tidak mau Daud membangun bait Allah? Yang kedua, dikatakan di sana ayat yang ke 13 ya, sebelumnya ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Yang kedua, ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa Tuhan tidak mengiyakan? Karena Tuhan mau, ya, keturunan Daudlah yang akan membangun bait Allah itu. Tuhan sudah menentukan siapa yang membangun rumahnya, yaitu keturunan Daud. Jadi bukan Daudnya, tapi keturunannya, anaknya, keturunan Daud. Ya, dua hal. Kenapa Tuhan tidak mau Daud yang membangun bait Allah? Karena Tuhan sendiri menentukan di mana dia tinggal. Yang kedua, karena Tuhan sendiri menentukan siapa yang membangun baitnya, yaitu keturunan Daud. Ya, jadi bukan karena Tuhan gak sayang sama Daud, tapi karena Tuhan sudah menentukan sendiri apa yang dia mau untuk dia. Oke? Tapi biar begitu adik-adik, sekalipun Tuhan gak setuju Daud yang membangun bait Allah, karena alasannya bukan karena Tuhan tidak senang, bukan karena Tuhan tidak suka Daud, tetapi Tuhan tetap berjanji kepada Daud. Ya, sekalipun bukan Daud yang membangun bait Allah, tapi keturunannya.
Tapi janji Tuhan itu tetap dia berikan kepada Daud. Apa janji Tuhan? Yang pertama, ada banyak ya. Adik-adik baca ulang lagi nanti. Ada banyak janji Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari Daud. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari keluarga Daud. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari keturunan Daud. Ya, yang kedua, keluarga dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Yang ketiga, perlindungan Tuhan akan ada terus atas Daud, keturunannya, keluarganya. Penyertaan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Daud, keluarga, dan keturunannya. Tuhan akan memberkati Daud, keluarga, dan keturunannya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Sekalipun Daud tidak berhasil membangun bait Allah seperti yang dia mau, tapi Daud tetap menerima janji Allah atas hidupnya, keturunannya, dan keluarganya. Ya, nah adik-adik, kita harus belajar seperti Daud. Belajar seperti Daud yang mengasihi Tuhan. Kenapa tadi Daud mau membangun bait Allah, mau membangun rumah Allah? Karena Daud begitu mengasihi Tuhan. Dia mau yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kakak tanya adik-adik mau enggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Mau ya? Kalian mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi. Kakak juga mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan bukan hanya membangun bait Allah. Ya. Tapi adik-adik bisa menunjukkan rasa kasih kepada Tuhan, menunjukkan rasa ingin berbuat baik kepada Tuhan, itu dengan cara setia beribadah kepada Tuhan. Ayo, siapa yang setia sama Tuhan? Setia beribadah sama Tuhan. Pinter ya semuanya, anak-anak sekolah minggu semuanya pinter. Sampai hari ini masih setia, seterusnya sampai selama-lamanya harus terus setia sama Tuhan, amin. Harus setia beribadah sama Tuhan, jangan bolong-bolong, harus tetap tekun, memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, berdoa, harus tetap tekun. Apalagi hari-hari ini kita di rumah terus, ya. Makin banyak waktu kita untuk memuji Tuhan, makin banyak waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Diulang-ulang, diputar lagi pujian-pujian yang udah kita nyanyikan minggu yang lalu, minggu ini, minggu yang lalunya lagi diputar-putar ya. Memuji Tuhan atau nyanyi sendiri puji Tuhan ya. Itu juga bisa mengungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan begitu, kalau kita udah rajin beribadah kepada Tuhan, setia sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti berkat yang diberikan Tuhan, janji yang diberikan Tuhan kepada Daud, itu juga akan menjadi berkat kita, amin. Akan menjadi berkat kita, menjadi berkat adik-adik semuanya. Kita, keluarga kita, semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa, oke? Jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu, ya, sekolah Minggu dengan baik dan benar, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tutup Alkitabnya, yang tadi mencatat boleh ditutup bukunya. Kita mau berdoa dulu, adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, lewat memberikan persembahan, kita juga mengasihi Tuhan. Ayo, yang persembahannya belum diminta, segera diminta, dipegang. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi lewat kehidupan kami. Semakin hari kami semakin rajin beribadah kepada Tuhan, semakin hari kami semakin tekun berdoa, bernyanyi, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sekalipun kami masih anak-anak kecil, Tuhan tolong supaya kami mau belajar lebih lagi di dalam kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati adik-adik sekolah minggu semuanya. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan itu boleh dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap orang tua yang bekerja, yang berusaha, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, berkat-Mu semakin melimpah di dalam kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberikan persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Udah kasih persembahan semua ya, sekarang tugas sekolah minggu. Untuk tugas sekolah minggu dari kelas Samuel, Daud, Gideon, Daniel, Yusuf, semua kelas tugasnya sama ya. Semua kelas tugasnya sama, buat gambar rumah. Bisa ya, kalau kayak Sina dulu waktu masih kecil gambar rumah gini aja ya. Pokoknya segitiga, tarik garis panjang, turunkan ke bawah ya. Gambar rumah, lalu di dalamnya itu ditulis doa berkat untuk keluarga kita. Tulis ya, 1, Tuhan berkati apa gitu. Contohnya, Tuhan berkati mama papaku dalam pekerjaan gitu ya. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, terserah adik-adik. Maunya Tuhan berkati dalam hal apa? Untuk keluarga, untukmu, untuk dirimu sendiri, atau untuk keluargamu yang lain, mungkin untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk adik, untuk oma, untuk opa, terserah. Pokoknya tulis doa berkat untuk keluarga sebanyak-banyaknya kalau bisa ya. Jadi gambar rumahnya itu yang besar biar nulisnya bisa bebas gitu ya. Biar nulis doa berkatnya itu bisa banyak, bisa panjang, bisa lebar ya, bisa berapa aja gitu. Terserah adik-adik. Ngerti ya? Nanti difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Ya, paham ya? Jadi buat gambar rumah semua kelas, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Buat gambar rumah, terus tulis doa berkat untuk keluarga. Lalu dikumpulkan, dikirim ke guru kelas masing-masing. Siapa cepat? Cepat-cepatan. Oke, kita doa berkat ya, biar kita selesaikan ibadah kita pada hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk serangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur karena kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami, hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai terus adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan, untuk mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh secara rohani di dalam Engkau. Semakin hari mereka boleh belajar mengenal, semakin hari mereka boleh belajar untuk mengerti akan firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan berkati adik-adik kami ini, beri kesehatan, kekuatan senantiasa bagi mereka tetap di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati, biar berkat damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah atas kehidupan kami semuanya. Hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau tetap mendapati setiap kami yang percaya kepada Engkau, setia dan mengikuti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.